ini kita akan membahas tentang pengisian saldo awal buku besar pada perusahaan dagang. Nah, di sini ada KD yang harus kalian capai. Yang pertama itu, gimana kalian cara ngejelasin cara pengisian saldo awalnya, sama bagaimana cara kalian mengentri saldo awal akun-akun buku besarnya. Diharapkan kalian itu nanti untuk tujuan pembelajarannya bisa ngejelasin akun-akun itu apa aja, ada akun kontra juga apa, juga bisa jelasin tentang saldo awal akun buku besarnya, sampai kalian bisa ngentri saldo awal akun buku besarnya di Mayob secara langsung. Next, nah di sini ada cuplikan video ya. Kalian bisa lihat dulu. Nah, di sini tuh kalian supaya lebih termotivasi buat belajar Mayob ya. Oke, untuk videonya cukup sekian. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini kalian akan belajar tentang bulan konversi. Sebenarnya dari awal juga udah dijelasin ya. Bahkan bulan konversi itu dibuat juga pada saat pembuatan data perusahaan. Jadi, bulan konversi yang dilakukan pada saat pembuatan file data baru berpengaruh pada pengentrian saldo awal. Jadi, kalau misalnya bulan konversinya itu bulan Januari, berarti nanti entry saldonya pada saat tanggal 1 Januari. Kalau misalnya 1 Desember, berarti itu konversinya diisi bulan Desember. Nah, kalau bulan konversinya itu dibuatnya bulan Juli atau Januari itu, akun-akun yang bakal ada di saldo awal itu cuman ada akun-akun real aja ya. Kayak misalnya harta, utang, sama modal. Nah, kalau misalnya kalian mau ngisi ternyata ada akun-akun lain selain akun real, berarti kalian ngisi saldonya itu harus ke jurnal umum di yang record journal entry. Nah, selanjutnya menu-menu apa sih yang ada buat entry saldo awal di aplikasi Mayob? Nah, pertama itu kalian klik setup, balance, account opening balance. Nah, buat lebih rincinya itu nanti ibu kasih cuplikan videonya ya. Nah, untuk sekarang, kalau mencatatnya itu kan klik setup balance account opening balance. Nah, ini kayak ini contoh gambarnya. Nah, terus kita ketik saldo-saldo akunnya. Nih, kayak di sini contoh BCA 45 juta. Kalian ketik 45 juta di sini. Next. Nah, kan ada akun kontra juga ya. Akun kontra itu apa sih? Nah, jadi akun kontra itu adalah akun-akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya. Misal, ada akun harta. Dia kan normal di debit. Tetapi ada dia tipe akunnya harta, kayak allowance. Tapi dia kan saldonya normal di kredit. Nah, berarti dia tidak sesuai. Makanya dikasih tanda minus. Nah, contohnya di sini ada juga Prof Equipment Accumulation Debt. Nah, dia kan akunnya harta ya, 1. Tapi dia di kredit, makanya dikasih tanda minus. Nah, jika sudah diisi semua saldo-saldonya, kalian bisa klik OK. Dan pastikan amount left to be allocated-nya itu 0,0 ya. Berarti kalau gitu udah balance.
Ya, untuk sekarang supaya kalian lebih paham lagi gimana caranya mengisi saldo awal akun buku besar di Mayob, kita lakukan tutorial ya. Pertama, kita klik setup, balance, terus account opening balance. Nah, di sini udah ada ya formnya. Nah, untuk soalnya kita pakai yang PT Anzani Mebel ya. Nah, di sini ada PT Anzani Mebel trial balance per 1 Oktober 2018. Kalau bulannya Oktober berarti otomatis bulan konversinya Oktober. Semua akun itu ada ya. Ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, dan other income, other expense, semua ada ya. Nah, sekarang cara mengisinya. Pertama, ada akun nomor 1 ya, berarti dia harta. Berarti dia ada di debit. Pertama peti cash 5 juta. Bank Mandiri. Nah, sekarang ada allowance ya, dia akunnya itu 1, tapi dia saldonya di kredit, berarti dia harus dikasih tanda minus karena dia nggak sesuai sama saldo normalnya harta di debit. Nah, di sini ada value add text in, tapi di sini ada, berarti kita nggak usah pikirin ya. Yang kita masukkan itu yang sesuai sama di neraca saldo. Berikutnya ada merchandise inventory. Nah, di sini ada lagi accumulation depreciation automobile. Dia kan harta nomor 1, tapi dia disimpan di kredit, berarti dia termasuk akun kontra ya. Jadi kita kasih minus lagi. Ini juga sama, karena diakumulasi berarti kita kasih tanda minus. Nah, yang untuk akun 2 itu kan dia liability ya, hutang, berarti dia itu normalnya di kredit. Nah, berarti yang account payable
Untuk liability aman semua ya, sesuai semua, jadi nggak ada yang kasih tanda minus. Berikutnya ada equity, berarti dia modal ya. Equity modal berarti dia normalnya di kredit. Nah, yang common stock dia di kredit, berarti kita langsung ketik angkanya saja. 1 miliar. Nah, berikutnya ada dia akun dividen. Dia kan kredit, dia modal, tapi dia disimpan di debit, harusnya di kredit kan. Makanya dia dikasih tanda minus karena nggak sesuai yang seharusnya. Retained earning normal ya, sesuai di kredit, langsung aja ketik angkanya. Ya, untuk sales dia akunnya nomor 4. Dia berarti normal di kredit ya. Berarti yang sales sesuai 1 2 3 1 1 2 5. Ya, untuk yang sales diskon dia kan tipenya penjualan nomor 4 ya. Berarti dia harus itu kan di kredit tapi dia disimpan di debit. Berarti kita harus pakai tanda minus. 12 311 250. Yang sales rater juga sama ya, sama harus dikasih tanda minus. Untuk cost of goods sold dia itu tipenya nomor 5, dia itu masuknya ke pembelian ya, sama kayak beban, berarti dia itu normalnya di debit, berarti sesuai. Untuk tipe akun nomor 6 berarti dia itu termasuk beban ya, jadi dia normalnya di debit. Maintenance. Lanjut, berarti ke selling salaries expense 68 juta. 10. Advertising expense 5.900.000. Transportation expense other income itu berarti dia pendapatan ya, dia harusnya di kredit. Nah, ini sesuai ya, dia di kredit, berarti kita langsung ketik saja angkanya 3.978.000. Nah, untuk other expense
itu berarti sama ya, beban dia normal di debit. Ya, jika di bawah itu ada amount left to be allocate-nya itu 0,0, berarti dia udah balance ya, berarti udah sesuai dengan angka-angka yang kalian masukkan di data trial balance. Jadi, kalau misalnya di sininya itu belum balance, berarti ada yang salah mengisi angka atau salah memberikan tanda minus. Oke, cukup sekian untuk tutorial pengisian saldo awal buku besar. Semoga kalian tetap semangat mempelajari Mayob. Assalamualaikum.